Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yakni Dr. Hajah Hilda Ainis Syifa MAG. Tidak lupa teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya Erwin Firmansyah akan membawakan sebuah makalah atau presentasi dengan tema Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang Islamisasi ilmu pengetahuan. Pandangan Islam terhadap ilmu menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam sejak zaman klasik sampai zaman sekarang. Sejak kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar terhadap ilmu dan menawarkan cahaya untuk mengubah zaman jahiliyah menuju masyarakat yang berilmu dan beradab. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman sekarang. Ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu ketika Allah menekankan bahwa Dia adalah sumber dari semua ilmu manusia. Kemudian pada abad sekitar ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, proses Islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani. Setelah itu, karya besar tentang usaha Islamisasi ilmu adalah hadirnya karya Imam Al-Ghazali, yakni Tahafut Al-Falasifah. Hal yang demikian walaupun tidak menggunakan pelabelan Islamisasi, tetapi aktivitas yang sudah mereka lakukan yang demikian itu merupakan semisal dengan makna Islamisasi itu sendiri. Ada dua tokoh yang dianggap sebagai pencetus gagasan Islamisasi pengetahuan, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi, yakni seorang sarjana yang mendirikan lembaga International Institute of Islam Thought di Amerika Serikat, beserta Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas, seorang sarjana budaya Melayu yang membentuk lembaga International Institute of Islam Thought and Civilization di Kuala Lumpur. Gagasan ini timbul sejak dasawarsa 1970-an. Nah, munculnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan disebabkan adanya premis bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Ilmu-ilmu yang terkontaminasi oleh premis demikian dan telah melalui proses sekularisasi dan westernisasi yang tidak lagi sesuai dengan kepercayaan, justru ini akan membahayakan umat Islam. Naqib Al-Atas menegaskan bahwa ilmu itu tidaklah bebas nilai, tetapi syarat akan nilai. Sedangkan Al-Faruqi menjelaskan bahwa akibat kemunduran umat Islam karena ada sistem pendidikan yang berusaha menjatuhkan umat Islam dari agamanya sendiri dan dari sejarah kegemelingan yang seharusnya dijadikan kebanggaan tersendiri atas agama Islam. Oleh sebab itu, ia memberikan solusi, yaitu perlunya perbaikan sistem pendidikan yang memadukan antara ilmu umum dan agama sebagai langkah membentuk peradaban Islam yang sempurna. Kemudian pada akhir abad 20-an, konsep Islamisasi ilmu pengetahuan mendapat kritikan dari kalangan pemikir muslim sendiri seperti Fazlur Rahman, Muhsin Muhdi atau Muslim Mahdi, Abdul Salam Sorous, dan lainnya. Mereka mengupakan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah dapat diislamkan karena tidak ada yang salah dalam ilmu pengetahuan. Tidak membedakan ilmu pengetahuan antara umum dan agama. Walaupun dalam perkembangannya Islamisasi ilmu pengetahuan dikritik,
Tetapi gagasan Islamisasi ini merupakan suatu revolusi epistemologis yang merupakan jawaban terhadap krisis epistemologi yang bukan hanya melanda dunia Islam tetapi juga budaya dan peradaban barat sekuler. Selanjutnya yaitu mengenai telaah Islamisasi pengetahuan. Yang pertama adalah telaah ontologis. Islamisasi itu sendiri berasal dari kata Islamization yang berarti pengislaman. Islamisasi dapat dimengerti atau diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Alatos adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional atau yang bertentangan dengan Islam dan belenggu paham sekuler yang tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Sedangkan Al-Faruqi berpendapat bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin memperkaya wawasan Islam yang lebih bermanfaat bagi cita-cita. Secara ontologis, Islamisasi ilmu pengetahuan memandang bahwa dalam realitas alam semesta, sosial dan historis ada hukum-hukum yang mengatur. Pandangan akan adanya hukum alam tersebut sama dengan kaum sekuler, tetapi dalam pandangan Islam, hukum tersebut adalah ciptaan Allah. Al-Quran berisi petunjuk tentang objek studi atau ontologis yang lengkap dengan perintah mempelajari segala apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Allah telah menunjukkan objek ilmu itu tidaklah berarti pembatasan bagi manusia untuk membatasi dirinya, mempelajari objek yang ada, namun bagi manusia untuk mengembangkan lebih maju lagi pencarian ilmunya. Yang perlu diperhatikan bahwa petunjuk ontologis dari Al-Quran boleh jadi sederhana, tetapi mempunyai makna konotasi yang luas dan mendalam bahkan tak terhingga. Sebagaimana contoh dalam Quran surat Abbasa ayat 24, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzur insanu ila ta'amih, yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dengan perintah yang sangat singkat ini, manusia dapat menentukan objek ilmu untuk dipelajari yang tiada akhirnya, tak terbatas. Dalam konteks ini, untuk memahami nilai-nilai kewahyuan, umat Islam harus memanfaatkan ilmu pengetahuan. Telaah epistemologis. Epistemologi adalah ilmu yang membahas apa pengetahuan itu dan bagaimana cara memperolehnya. Al-Quran merupakan kitab yang sangat sempurna dalam menjelaskan metode pengembangan ilmu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Untuk menjawab pertanyaan di atas tidak bisa dengan observasi atau eksperimen,
melainkan diperlukan hipotesa yang membutuhkan proses berpikir dan berimajinasi yang intens. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa masih ada proses pengembangan ilmu dan teknologi yang lebih hakiki, yaitu ilham yang diberikan kepada beberapa orang saja. Dari keterangan di atas memberikan gambaran kepada umat Islam untuk melihat sisi lain yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam islamisasi ilmu pengetahuan mengalami proses yang panjang tentang transformasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat dalam hubungan timbal balik, baik dalam bentuk kajian, penafsiran, maupun dalam bentuk penerjemahan. Yang ketiga yaitu telah aksiologis. Istilah islamisasi ilmu pengetahuan sering dipandang sekelompok pemikir hanya sebagai proses penerapan etika Islam dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kriteria suatu jenis ilmu pengetahuan yang akan dikembangkan. Konsekuensi dari epistemologi islamisasi Islam, maka aksiologinya yaitu mengandung nilai rohaniah atau moral yang bersumber dari agama Islam. Sifatnya adalah absolut dan kebenaran bersifat permanen. Hal ini karena bersumber dari zat yang absolut mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah aksiologi sasarannya adalah manfaat dari hasil kajian yang dijadikan bahan bahasan materi, dengan artian bahwa aksiologi diartikan nilai yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Dalam hubungannya dengan islamisasi ilmu pengetahuan, dapat dikatakan bahwa islamisasi dapat diketahui dengan jelas kalau Islam bukan hanya mengatur segi-segi ritualitas dalam arti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, melainkan ajaran yang mengintegrasikan segi-segi kehidupan duniawi, termasuk di dalamnya masalah teknologi dan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut merupakan tantangan ilmu-ilmu Islam di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ketergantungan umat Islam dalam pendidikan disadari sebagai faktor terpenting dalam membina umat, hampir tidak dapat dihindari dari pengaruh Barat. Ujung-ujungnya krisis identitas pun tidak terhindarkan oleh umat Islam, di mana umat Islam lebih memilih tradisi atau budaya Barat dibandingkan budayanya sendiri. Beberapa faktor yang menjadi tantangan ilmu keislaman di tengah perkembangan sains modern, yaitu seperti yang pertama, ambivalensi teknologi. Teknologi bagaimanapun bentuknya akan selalu bersifat ambivalen, yaitu ada untung dan ada ruginya, yang dalam bahasa fikihnya disebut manfaat dan madarat bagi manusia atau alam lingkungannya. Dalam lingkungan, misalnya muncul istilah pengikisan lapisan ozon, radiasi nuklir, limbah industri, dan berbagai macam yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu di kalangan Islam masih banyak yang menekankan studi pustaka daripada studi atas realitas sosiokultur. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya literatur-literatur tentang ilmu-ilmu empiris Islam seperti sosiologi alam, antropologi Islam, psikologi Islam, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan tokoh ilmuwan Muslim di abad Renaissance Islam, di mana hasil karyanya dijadikan sumber rujukan dalam studi pustaka. Ini dapat dilihat dari karya Ibnu Yahya bin Yakub An-Nadim yang berisi tentang ensiklopedia di bidang astronomi oleh Mahani, bidang zoologi oleh Ad-Dinawari, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu belum adanya paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan kultur keilmuan Islam. Sebagai misal, mensikapi problematika tantangan modernisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan industrialisasi, transformasi, dan canggihnya alat-alat komunikasi dan informasi, dan kuatnya paham rasionalisme yang apabila dihadapkan kepada agama di kalangan Muslim belum mampu menyelesaikan secara dialektis tetapi masih bersifat normatif. Dan para peneliti Muslim masih kurang siap menghadapi atau menolak gagasan-gagasan asing karena tidak adanya persiapan secara memadai untuk melawan mereka melalui telah-telah mendalam dan penolakan terhadap premis palsu. Akibat yang ditimbulkan tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan kultur keilmuan Islam
menjadi tidak jelas. Ada yang datang dari barat seperti westernisasi, rasionalisme, sekularisme, gagasan filsafat barat, dan semuanya berbau kebarat-baratan. Semua ditolak, bahkan dikafirkan. Adapun upaya untuk mengatasi hal tersebut yang tadi dijelaskan di atas menurut Ismail Ar-Razi Al-Faruqi yaitu dengan sebagai berikut. Pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan Islam harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahap, yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk mengatasi persoalan metodologi yang ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan Islam. Yang keempat, yaitu dengan menyusun seperti yang pertama, menguasai disiplin modern, kemudian menguasai wawasan khasanah Islam, kemudian membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Kemudian mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dengan pengetahuan modern. Mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunnatullah. Demikian pembahasan tentang islamisasi ilmu pengetahuan serta berbagai tantangannya, yang pada intinya bertujuan untuk memperoleh kesepakatan baru bagi umat Islam dalam berbagai bidang keilmuan yang sesuai dengan metode ilmiah dan tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Di samping itu, islamisasi ilmu pengetahuan juga bertujuan untuk meluruskan pandangan hidup modern barat yang sekuler yang ingin memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, terutama dalam masalah keilmuan. Islamisasi ilmu merupakan mega proyek yang belum usai dan perlu untuk diteruskan oleh umat Islam dari generasi ke generasi untuk menjawab krisis epistemologis yang meranda dunia sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan mungkin dari pembahasan yang tadi. Jadi berdasarkan pembahasan makalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proses islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Adapun orang-orang yang dianggap sebagai pencetus islamisasi pengetahuan adalah Syekh Naqib Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Yang kedua yaitu telah islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilihat dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun tantangan islamisasi ilmu pengetahuan yaitu ambivalensi teknologi. Kemudian di kalangan umat Islam masih banyak yang menekankan studi pustaka daripada studi realitas sosiokultur. Yang terakhir yaitu belum adanya paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi, dan struktur keilmuan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.